Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Baik, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari adab-adab berbicara yang pertemuan yang kemarin sudah kita sebutkan, mulai dari adab-adab kita berbicara, yaitu menjaga lisan, sampai kemudian terakhir menjauhi yang namanya kedustaan. Tapi kita lanjutkan yang ke-8 dari adab-adab berbicara, yaitu larangan berbuat keji dan mengucapkan perkataan keji. Jadi kita dilarang berbuat perbuatan yang keji dan juga mengucapkan kata-kata yang keji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang akhlaknya paling sempurna, karena Allah sendiri yang menyebutkan, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu memiliki akhlak yang agung. Dan tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah manusia yang sangat jauh dari mengucapkan kata-kata buruk dan rendah. Tidak ada satupun riwayat kita dapati bahwa Nabi SAW itu adalah mengucapkan kata-kata keji, kata-kata hina, kata-kata rendah. Hatta kepada orang-orang kafir musyrik pun juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah menunjukkan dakwah Islamiyah, bahwa dakwah itu adalah dengan kata-kata yang baik. Cukup kita mengucapkan kata-kata yang baik dalam berdakwah, itu sudah cukup. Tidak perlu dengan ucapan kata keji, apalagi ucapan melaknat, kemudian apalagi perkataan-perkataan kotor dan perkataan-perkataan batil lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa al-mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahis walal badi." Jadi bukanlah akhlak seorang mukmin apabila ia senang ta'an, senang menghujat, kemudian bil-la'an, senang melaknat, walal fahis. Demikian juga bukan seorang mukmin itu adalah melakukan kata-kata keji. Kata-kata keji keluar dari lisannya semua kebun binatang. Keluar dari lisannya itu adalah WC, kamar mandi, comberan. Keluar dari lisannya itu adalah kata-kata hinaan, caci makian dan sebagainya. Walal badhi, demikian juga tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk, apalagi mengatakan syaitan, tuyul, genderuwo, setan belek, setan engklek, setan apa namanya semua. Ya. Itu ucapan-ucapan yang tidak dibolehkan diucapkan kepada manusia. Dan terkadang memiliki makna berlebihan dalam berkata dan menjawab perkataan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sekelompok Yahudi datang dan mengatakan assalamu alaika. Seorang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi dengan mengatakan assalamu alaika. Assalamu alaika artinya semoga kebinasaan kepadamu wahai Muhammad, atau wahai Abul Qasim.
karena Nabi SAW memiliki kunyah Abul Qasim. Kemudian Nabi SAW menjawab waalaikum. Waalaikum. Ini satu adab ketika ada orang kafir mengucapkan salam sama kita. Apakah dia mengucapkan assalamualaikum atau mereka mengatakan assalamualaikum? Maka kita jawab waalaikum. Waalaikum itu artinya sebaliknya, semoga balasan yang setimpal juga kepada kalian. Itu mana waalaikum. Jadi tidak boleh kita menjawab waalaikumsalam, itu nggak boleh. Orang kafir tidak boleh kita jawab waalaikumsalam, kecuali kalau kita tidak tahu apakah dia orang kafir atau bukan. Karena mengucapkan salam itu berlaku umum, baik yang orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ada orang Yahudi mengatakan assamu alaika ya Abul Qasim. Kemudian oleh Aisyah langsung dijawab oleh Aisyah adalah alaikumussalam wal la'na wadzam. Alaikumussalam wadzam. Aisyah melebihkan, menambahkan, ya kan? Menambahkan alaikum assam wadzam. Semoga kematian dan kecelakaan atas kalian, kata Aisyah. Maka Rasulullah SAW menegur Aisyah. Dia mengatakan, wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi seorang yang berkata keji. Taib. Hadis ini juga menunjukkan bahwa al-jazau min jinsil amal, balasan itu akan diberikan sesuai dengan amal. Kalau orang itu hanya mengatakan assamu alaika, ya mestinya kita jawab alaika. Jangan ditambah dengan alaika assam wadzam. Itu namanya berlebihan. Demikian juga kalau misalnya dalam praktek keseharian, kalau ada orang yang mengucapkan kepada kita, menghina kita dengan kata binatang misalnya, dia menggunakan kata binatang, anjing misalnya, maka tidak boleh kita membalas dengan mengatakan anjing dan babi. Itu nggak boleh. Kalau dia mengatakan babi kemudian kita mengatakan babi dan serigala, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu berlebihan. Kalau Anda mengatakan babi saja itu cukup, boleh. Walaupun itu kita katakan lebih utama itu adalah ditinggalkan. Lebih utama ditinggalkan. Jangan sekali-sekali lisan kita itu terbiasa dengan kata-kata binatang untuk mencaci maki orang lain, mencela orang lain dengan sebutan binatang. Kemudian Aisyah berkata, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Kemudian Nabi SAW bersabda, tidakkah apa yang mereka katakan itu telah terjadi pada diri mereka? Saya berkata, dan juga menimpa kalian. Dan ini juga sebagai, apalagi kalau kita sebagai seorang mukmin, seorang thalibul ilm, penuntut ilmu, maka tidak pantas untuk mengucapkan kata-kata laknat. Itu nggak pantas sedikit pun. Tidak boleh sedikit pun kita melaknat saudara kita. Apalagi kalau orang yang kita laknat ini adalah orang yang jujur, orang yang baik akhlaknya, orang yang benar. Ini yang termasuk juga kata-kata bodoh, tolol, bin bodoh, bin goblok, bin pandir, bin apalagi, itu nggak boleh. Bahkan bukan termasuk guru yang bagus, bukan termasuk guru yang baik ketika dia mengatakan kepada muridnya, hai tolol, hai bodoh, nggak boleh. Ini juga termasuk ucapan yang tidak pantas diucapkan. Apalagi kalau seorang pendidik mengucapkan bodoh, tolol kepada muridnya, mengucapkan binatang kepada muridnya, itu nggak boleh. Itu lebih tidak dibolehkan. Kalau murid saja tidak boleh mengucapkan kata-kata itu, apalagi seorang guru.
termasuk dosa yang paling besar, bahkan termasuk tergolong sebesar-besar dosa, itu adalah apabila dia melaknat kedua orang tuanya. Ini lebih lagi. Kalau sesama muslim saja tidak boleh kita melaknat, tidak boleh melaknat, apalagi melaknat kedua orang tua. Apalagi misalnya murid melaknat gurunya, itu juga lebih tidak dibolehkan. Santri melaknat kiainya itu nggak boleh. Itu lebih dosa besar. Jadi murid melaknat gurunya, santri melaknat kiainya, anak melaknat bapak ibunya, itu termasuk dosa yang paling besar. Ini termasuk dosa besar. Disebutkan dalam riwayat ketika di Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk dosa besar itu adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa seseorang itu melaknat kedua orang tuanya? Atau bagaimana cara melaknat kedua orang tuanya? Kemudian Nabi SAW menjawab, dia mencaci maki bapak orang lain, lalu orang tersebut mencaci bapaknya dan juga mencaci ibunya. Jangan sekali-sekali kita mengucapkan kata-kata laknat kepada orang lain. Misalnya begini, bapak ibumu semoga dilaknat. Dia mengucapkan kepada temannya, bapak ibumu semoga dilaknat. Maka anak itu juga akan mengatakan, semoga bapak ibumu, mbahmu, buyutmu itu juga celaka. Nah, ini namanya, kenapa itu namanya dia ketika kita mencela, mencaci maki orang tua orang lain, maka anaknya pun juga akan mencela orang tua kita. Ini salah satu bentuk mencela kedua orang tua, yaitu adalah dengan mencela orang lain. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang itu menghujat kedua orang tuanya? Kemudian Nabi SAW menjawab, benar. Ketika dia mencaci bapak orang lain, lalu orang tersebut mencaci bapaknya. Dan dia mencaci ibu orang lain, lalu orang tersebut mencaci ibunya. Kemudian adab yang ke-9 dalam berbicara, yaitu adalah meninggalkan perdebatan walaupun ia berada dalam kebenaran. Jadi berdebat itu tinggalkan aja berdebat, walaupun kita mengatakan bahwa kita yang benar dalam perdebatan itu. Ingat, perdebatan itu sekali-sekali ditinggalkan, apalagi berdebat dalam masalah Al-Quran itu lebih nggak boleh. Ingat, Al-Quran itu tidak boleh diperdebatkan, sama sekali tidak boleh diperdebatkan. Kalau Al-Quran diperdebatkan, memang kita ini siapa? Al-Quran itu kan kalamullah, firman Allah. Kok kita debat? Kita ini siapa dibandingkan dengan Al-Quran? Mau mendebat Al-Quran itu tidak pantas kita ini. Tidak pantas kita mendebat. Makanya atau kita mendebat hadits Nabi SAW itu lebih tidak boleh. Kenapa? Karena kita ini dengan Rasulullah itu siapa? Kedudukan kita itu siapa? Kita ini baru hafal hadis arba'in, sudah sombongnya luar biasa. Rasulullah itu sudah mengeluarkan hadits banyak sekali. Dan ucapan perbuatan Nabi itu semuanya adalah sunnah. Ketika kita mencela sebuah hadits, maka itu hakikatnya kita mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencela satu ayat itu berarti seolah-olah kita itu mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-mira, debat, ini adalah sebaiknya ditinggalkan. Itu adalah kalau ingin berdebat, dan terkadang itu perdebatan itu juga, ini juga satu hal yang perlu saya sampaikan. Berdebat itu adalah yang selevel atau yang sepemahaman, itu baru berdebat boleh. Tapi satu orang jahil, satu orang alim berdebat itu enggak, itu bukan perdebatan namanya. Itu bukan dinamakan berdebat. Bukan dinamakan perdebatan satu orang alim,
satu orang jahil, satu orang musyrik, satu orang muwahhid, itu nggak akan ketemu. Satu yang sunni, satu yang bid'ah, ahlul bidah dengan ahlus sunnah, itu tidak bisa berdebat. Berdebat dengan ahlul bidah, ahlus sunnah dengan ahlul bidah itu percuma. Itu tidak ada perdebatan. Jadi tidak perlu berdebat dengan kemudian yang juga yang namanya perdebatan itu adalah yang istilahnya yang sama-sama paham, yang sepaham. Contohnya begini. Orang hukum itu boleh berdebat dengan orang hukum yang lainnya. Karena sama-sama orang paham hukum. Ya kan? Sama-sama, makanya perdebatan di pengadilan antara pengacara dengan jaksa itu bisa jadi perdebatan karena mereka sama-sama paham hukum. Tapi kalau orang ekonomi dengan orang hukum berdebat itu bukan perdebatan namanya. Ya kan? Kenapa? Karena bidang ilmunya berbeda. Ekonomi dengan hukum ini adalah dua garis lurus yang sejajar. Tidak akan pernah ketemu orang hukum dengan ekonomi. Tidak akan pernah ketemu orang filsafat dengan kita katakan tidak akan ketemu dengan misalnya sastra, itu gak akan ketemu karena dua bidang ilmu yang berbeda. Kalau pengen debat, yaitu adalah paling tidak itu adalah harus sebanding. Diriwayatkan dari Abu Umamah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, saya adalah pemuka di hamparan surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun ia berada dalam kebenaran. Dan di pertengahan surga bagi seorang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia bercanda. Dan di bagian surga tertinggi bagi orang-orang yang akhlaknya terpuji. Jadi dalam hadits tersebut diterangkan bahwa siapa yang meninggalkan perkataan walaupun ia jujur, perdebatan walaupun ia jujur dan benar, maka dijanjikan baginya melalui lisan Nabi sebuah rumah di halaman surga. Jadi sebenarnya paling enak itu adalah apa? Kita belajar tidak usah berdebat. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan. Tidak ada para ulama semakin tinggi ilmunya kemudian semakin jago berdebat, itu nggak ada. Para ulama itu adalah apa? Dia semakin belajar itu bukan semakin untuk dipakai berdebat, tetapi semakin dia ilmunya tinggi adalah semakin untuk diamalkan. Untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Karena tidak ada orang yang kita katakan tidak ada satupun manusia di alam semesta ini dia mengatakan bahwa dirinya adalah yang paling tinggi ilmunya, itu nggak ada. Tidak ada. Juga disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang ini saya sebutkan tadi, al-mirau fil Qur'ani kufrun. Berdebat, memperdebatkan Al-Qur'an itu adalah kekufuran. Makanya Al-Qur'an itu tidak boleh kita perdebatkan. Karena ya kita harus tahu kedudukan kita dengan Al-Qur'an itu, ya kan? Kita ini dengan Allah dibandingkan, manusia dibandingkan dengan Allah itu kan nggak bisa, bukan perbandingan yang sebanding. Itu nggak boleh gitu sama sekali. Makanya memperdebatkan Al-Quran itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Karena Al-Quran ini kita debat. Wah ini mestinya bacanya begini. Ya kan? Bukan alhamdu, tapi mestinya dibaca alhamdi. Ya kan? Allah menyebutkan alhamdu, kok kita mengatakan alhamda atau alhamdi. Nah, kita ini siapa? Kita juga bukan orang yang ahli nahwu misalnya, bukan ahli sastra. Allah menyebutkan alhamdu kok kita mengatakan alhamda. Ini adalah atau misalnya Allah menyebutkan ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian ada yang merubah, oh bukan istawa, ar-Rahmanu 'alal arsy istaula. Ini juga artinya dia sudah merubah. Memang kita ini siapa? Allah menyebutkan istawa, kok kita mengatakan istaula. Atau misalnya
hittah. Allah menyebutkan hittatun. Kemudian kita mengatakan hintah. Nah, kita ini siapa dibandingkan dengan Al-Quran? Maka memperdebatkan Al-Quran itu adalah kekufuran. Baik itu dari sisi bacaan, dari sisi huruf, ya kan? Huruf kita perdebatkan dalam Al-Quran, ya kan? Kita perdebatkan Al-Quran huruf sedikit pun dalam Al-Quran nggak boleh. Alif lam ra, kenapa kok alif lam ra kok tidak alif lam kaf misalnya? Ini memperdebatkan seperti ini adalah termasuk kekufuran, nggak boleh. Ar-Rahman, surah Rahman itu jangan dibaca alif lam ra ha mim nun. Ini kan dia samakan, Ar-Rahman itu disamakan dengan alif lam ra ha mim nun. Ini yang kita katakan memperdebatkan hal ini itu termasuk kekufuran. Al-Imam An-Nawawi mengatakan perintah meninggalkan perdebatan tentang Al-Quran oleh para ulama dipahami pada perbedaan yang tidak dibolehkan atau perbedaan yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Seperti perbedaan tentang Al-Quran itu sendiri atau pada salah satu kandungan maknanya yang tidak ditoleransi adanya ijtihad. Ingat Al-Quran itu kita sebutkan tadi tidak boleh diperdebatkan sedikit pun. Saya katakan baik itu hurufnya, harokatnya, termasuk kata-katanya itu nggak boleh. Alhamdu diganti dengan alkamdu, itu nggak bisa, iya kan? Nggak bisa kita katakan itu tidak bisa ditolerir. Atau perbedaan yang akan menimbulkan keraguan dalam masalah-masalah furu'. Ini juga apalagi sampai membicarakan begini. Abu Lahab itu kan sudah dijamin masuk neraka, ya kan? Allah sendiri sudah menyebutkan tabbat tiada Abi Lahab. Kemudian manusia itu masih ada yang berandai-andai, iya kan? Masih ada orang yang mengatakan Abu Lahab itu apakah kekal di neraka selama-lamanya ataukah sementara? Kan dia paman Nabi SAW. Dia kan paman. Dia kan termasuk pengen mendebat Ahlul Bait. Dia kan termasuk keluarga Nabi. Kalau keluarga Nabi nanti semuanya dapat syafaat, termasuk para habaib. Nah, dia katakan ini adalah perdebatan yang seharusnya dijauhi. Tidak dibolehkan seorang pun itu kemudian meragu-ragukan sedikit pun dalam Al-Quran. Iya ya, kenapa? Seandainya. Ini juga kalimat seandainya juga nggak boleh dalam Al-Quran. Seandainya Abu Lahab itu masuk Islam sebelum dia meninggal, maka tentunya surat tabbat tiada Abi Lahab itu adalah kebohongan. Nah, ini adalah subhat yang dilontarkan orang-orang yang ingin meragukan Al-Quran. Dan masih banyak lagi orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran itu dengan peristiwa-peristiwa yang dia sebutkan. Misalnya pada tuduhan-tuduhan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Taib, yang ke-10, adab yang ke-10 dalam berbicara adalah larangan membuat satu kaum tertawa dengan perkataan dusta. Atau yang kita kenal kemarin dengan majelis gelak tawa, majelis lucu-lucuan, majelis canda gurau. Ingat canda gurau itu adalah canda gurau, bersenda gurau, membuat lelucon, membuat lawakan, yang itu adalah kebohongan. Lawakan itu boleh ya,
Bukan berarti kita anti terhadap lawak, itu tidak. Lawak itu dibolehkan kalau bercanda itu adalah benar. Kalau bercanda itu adalah benar, itu boleh. Seperti misalnya Nabi SAW bercanda kepada seorang nenek-nenek. Ada seorang nenek-nenek dicandai oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan di sorga itu tidak ada nenek-nenek. Nah, tidak ada nenek-nenek itu masuk sorga. Tidak ada nenek-nenek itu masuk sorga. Wah, nenek-nenek ini mengatakan, lah kalau tidak ada yang masuk sorga, lah terus saya gimana ya Rasulullah? Ya memang di sorga nggak ada nenek-nenek, ya kan? Maksudnya apa? Rasulullah mengatakan nenek-nenek di sorga itu nggak ada. Kenapa? Karena di sorga itu nanti usia manusia di sorga itu adalah usia sabab, usia masih muda. Jadi nggak ada misalnya di sorga di dunia usianya 80 tahun, di sorga nanti masuk sorga usianya 80 tahun, enggak. Kemudian ada orang yang meninggal usianya 9 tahun, apakah nanti di sorga dia usianya 9 tahun? Tidak. Jadi nanti orang yang masuk sorga itu adalah usia sabab. Makanya nenek-nenek Rasulullah bergurau, di sorga itu nggak ada nenek-nenek. Karena yang masuk sorga itu adalah para pemuda dan pemudi. Ini canda yang benar. Nah, tapi kalau canda yang dibuat-buat, itu nggak boleh. Misalnya dia mengatakan, percaya nggak kalau pohon kelapa itu ada yang tingginya 200 meter? Percaya nggak kalau ada pohon kelapa yang tingginya 200 meter? Ini ingat, ini candaan ya. Kelapa 200 meter itu kan sesuatu yang kita katakan di dunia ini nggak ada. Tapi dia pengen bercanda. Tapi dia buat kebohongan, itu kan dusta. Mengatakan pohon kelapa 200 meter itu kan kebohongan. Tidakkah kamu percaya ada pohon kelapa tingginya 200 meter? Ah, saya nggak percaya. Ya sudah, turun sedikit. Kan begitu. Dia pengen bercanda dengan mengatakan apa? Ya sudah, turun sedikit. Nah, turunnya ini kan kelapa 5 meter, 7 meter, 10 meter. Ini canda yang dibuat-buat supaya orang itu tertawa. Dan Nabi SAW mengancam orang-orang yang suka membuat lelucon, yang itu adalah kebohongan. Nabi SAW bersabda, wailul lilladzi yuhaddits fa yakdzibu liyudhika bihil qaum wa wailul lahu. Kecelakaanlah bagi orang yang menceritakan suatu, kemudian dia berdusta dalam ceritanya, dengan tujuan membuat orang-orang yang mendengarnya itu tertawa. Kecelakaanlah baginya. Tapi ini ancaman bagi mereka-mereka yang suka membuat lawakan yang itu dibuat-buat supaya orang itu tertawa. Kemudian adab yang ke-11 dalam berbicara, apabila ada seseorang menceritakan sesuatu kepada saudaranya, lalu ia berpaling, maka yang diceritakannya itu adalah suatu amanah. Jadi kalau misalnya begini, ada 2 orang atau ada 2 atau 3 orang sedang berbicara. Kemudian ada satu yang pergi, obrolan ini berkaitan dengan misalnya pembicaraan tentang orang. Dia membicarakan tentang orang. Kemudian ada satu orang yang pergi dari majelis tersebut. Maka ingat, orang yang pergi, yang keluar dari majelis ini, itu adalah amanah. Artinya amanah itu jangan sampai dia menceritakan kepada orang lain apa yang telah dia dibicarakan. Itu nggak boleh. Apalagi kalau hanya mendengarkannya itu hanya sepotong-sepotong. Misalnya bertiga ini si A, B, C.
Dia membicarakan tentang si D. Nah, si D ini yang dibicarakan itu hanya globalnya saja. Nah begitu si A pergi, kemudian si A menceritakan, oh kita membicarakan si D begini. Padahal hanya separuh yang dia ceritakan. Nah, ini gak boleh. Ingat, apa yang kalau Anda ngobrol, maka itu adalah amanah. Jangan sampai Anda kemudian apa? Apalagi kalau itu berkaitan dengan rahasia. Rahasia itu nggak boleh sama sekali. Dalil yang menunjukkan adalah hadits Jabir bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada seorang menceritakan sesuatu kepada saudaranya, lalu ia berpaling, maka cerita tersebut adalah amanah. Artinya jangan sampai Anda membeberkan, menceritakan cerita itu kepada orang lain, tidak kepada orang lain yang ceritanya itu belum selesai atau belum tuntas, atau misalnya cerita itu hanya secara global, itu tidak boleh kita ceritakan. Karena ini adalah amanah. Dan ini termasuk adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung. Kemudian yang ke-12, termasuk adab berbicara yang ke-12 adalah tentunya mendahulukan yang lebih tua dalam berbicara. Jadi kalau kalian misalnya, ini termasuk adab ya, kalau lagi ngobrol antara kelas 7, kelas 8 dengan kelas 9, kalau ada orang yang ngobrol kelas 7, kelas 8, kelas 9, maka yang kelas 7 itu, kelas 8 itu hendaknya mengalah. Maksudnya dia tidak ngobrol. Tidak, dia mendahulukan kakaknya yang berbicara. Demikian juga dalam hal dimanapun. Ini juga adab ketika misalnya ada tamu datang, kita lagi duduk sama bapak. Kita ada bapak, ada kakek, atau ada paman, atau ada saudara. Maka kita jangan sekali-sekali ngomong. Tidak boleh kita ngomong, menimpali itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada yang lebih tua dari kita. Ada bapak kita, ada saudara kita, ada paman kita, ya kita sudah diam aja. Sebagai anak kecil, sebagai anak, itu hendaknya lebih banyak diamnya. Ketika yang berbicara itu adalah orang tuanya. Kecuali kalau ya kita katakan kita diminta untuk berbicara. Kalau ada yang meminta untuk kita berbicara, ya baru boleh kita berbicara. Tapi kalau tidak ada sama sekali permintaan untuk kita bicara, maka adabnya adalah diam. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij dan Sahal ibn Abi Khatsmah. Keduanya mengatakan bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhaisah bin Mas'ud mendatangi Khaybar. Lalu keduanya terpisah dalam peperangan. Kemudian Abdullah bin Sahal terbunuh. Datanglah Abdurrahman bin Sahal, Muhaisah dan Muhaisah, yang keduanya adalah anak dari Abdullah bin Mas'ud, kepada Nabi. Kemudian mereka membicarakan perkara sahabat mereka. Mulailah bicara dengan Abdurrahman. Dan dia adalah orang yang paling muda dari kaum tersebut. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, kepada Abdurrahman, muliakanlah orang tua. Muliakanlah orang tua. Maksudnya Yahya bin Sa'id berkata, yakni yang berbicara adalah hendaknya yang lebih tua. Ini adalah dalil dimanapun kita berada. Walaupun misalnya sama-sama penuntut ilmu, sama-sama santri, kalau ada yang lebih tua usianya dari kita, itu sebaiknya kita lebih banyak diamnya. Yang muda itu lebih banyak diamnya ketimbang banyak ngobrolnya. Hendaknya yang berbicara itu orang yang lebih tua. Kenapa? Karena ya kita katakan kecuali kalau orang tua itu meminta supaya kita yang berbicara, itu nggak ada masalah.
Tapi selama tidak diminta untuk berbicara, maka ini lebih baik diam. Kemudian adab yang selanjutnya, adab yang ke-13, ini juga adab yang hendaknya kita jaga bersama-sama, yaitu jangan sekali-sekali memotong pembicaraan orang. Jangan memotong pembicaraan. Apalagi kalau ada orang di hadapannya sedang muhadharah, sedang ceramah, sedang khutbah, sedang menyampaikan sesuatu, maka jangan dipotong pembicaraannya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh memotong kecuali memang ada darurat. Ada darurat yang memang boleh kita memotong pembicaraan. Tapi pembicaraan itu hendaknya jangan langsung dipotong. Biarkan aja, selesaikan dulu pembicaraan, baru kemudian ditanyakan. Setelah pembicaraan selesai, baru kemudian ditanyakan. Kecuali kalau ada kesepakatan, ya kan? Ada kesepakatan. Nanti kalau saya ngomong ada sesuatu yang tidak jelas, maka silakan ditanyakan. Nah, ini baru dibolehkan. Apabila sebagian di antara mereka berbicara dan memotong perkataan pembicara, maka hal itu akan menjadikan pendengar sulit memahaminya dan akan marah kepada orang yang memotong pembicaraan tersebut. Ini ya kita katakan ini termasuk adab. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika kami bersama Nabi dalam satu majelis dan beliau tengah berbicara kepada satu kaum, ada seorang Arab Badui datang dan bertanya. Ini tiba-tiba Badui datang bertanya kepada Nabi. Arab Badui itu artinya orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya sopan santun. Itu Badui namanya, orang kampungan. Badui itu Arabi. Ya, Arabi, ingat Badui itu tidak mesti orang Arab ya. Di mana-mana Badui itu istilah. Istilahnya apa? Untuk orang yang tidak punya ilmu dan istilah untuk orang yang tidak punya etika, tidak punya sopan santun. Itu Badui. Nah, ketika itu apa? Nabi SAW sedang berbicara, tiba-tiba datang seorang Badui bertanya, kapan terjadinya kiamat? Kemudian Nabi SAW tetap melanjutkan pembicaraannya. Sebagian kaum tersebut mengatakan beliau mendengar ucapan orang itu, namun beliau tidak menyukainya. Nabi SAW tidak suka ada orang yang memotong pembicaraannya. Sebagian lain mengatakan beliau tidak mendengarnya. Setelah menyelesaikan pembicaraannya, beliau bertanya, di mana orang tadi yang menanyakan kapan terjadinya waktu kiamat? Kemudian orang tersebut menjawab, saya di sini wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menjawab, jika amanah telah diabaikan, maka nantikanlah datangnya hari kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana amanah itu diabaikan? Kemudian Nabi SAW bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhris sa'a. Jika satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka nantikanlah datangnya hari kiamat. Tapi ini dalil yang menunjukkan jangan memotong pembicaraan. Apalagi pembicaraan itu adalah pembicaraan yang belum tuntas. Menyampaikan sebuah hadits baru sepotong hadits sudah dipotong, itu nggak boleh. Biarkan dia menyelesaikan hadisnya. Atau Al-Quran, sedang baca Al-Quran, ya sudah jangan dipotong bacaan Al-Quran. Misalnya ada orang temannya membaca Alhamdulillah, terus ada temannya mengatakan tadi uang saya kemana? Orang lagi membaca Alhamdulillah, maksudnya Alhamdulillah, pengen membaca Alhamdulillahirabbil alamin,
baru dibaca alhamdulillah itu sudah dipotong. Nah, itu nggak boleh. Biar dia selesaikan dulu satu ayat itu, baru Anda boleh ngajak ngobrol. Ini yang termasuk adab. Jadi jangan sampai baru sepotong membaca Al-Quran itu sudah dipotong. Atau pembicaraan belum selesai itu sudah dipotong. Kemudian adab yang ke-14 adalah tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Jadi kalau berbicara itu hendaknya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Karena tergesa-gesa dalam berbicara itu menjadi sebab utama tidak dipahaminya dalam penyampaian dengan baik oleh pendengar. Ya termasuk di dalamnya ketika kita ceramah atau khutbah itu ya jangan terlalu terburu-buru, jangan cepat-cepat. Memang ada juga yang mengatakan saya kalau tidak tercepat ya nggak keluar. Tapi itu kan latihan maksudnya. Kita melatih supaya kita mengucapkan kata-kata itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat. Supaya orang yang duduk itu bisa menyimaknya, bisa menyimak dan memahami apa yang disampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah Ummul Mukminin, beliau berkata, sesungguhnya apabila Nabi SAW menyampaikan suatu hadis, jika ada orang yang mau menghitungnya, niscaya ia akan dapat menghitungnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Rasulullah tidak menyampaikan suatu hadis dengan cepat, sebagaimana kalian menyampaikan dengan cepat. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, Rasulullah tidak berbicara dengan cepat, sebagaimana kalian berbicara dengan cepat. Nah, beliau berbicara itu dengan tanda pemisah yang bisa dilafalkan oleh orang yang mendengar. Artinya ia pelan dan runtut. Kemudian adab yang selanjutnya dalam berbicara yaitu merendahkan suara ketika berbicara. Ya, ini kita kembali lagi ke uruf, ke kebiasaan. Karena orang hutan, orang yang biasa tinggal di hutan, itu tentunya gaya bicaranya berbeda dengan orang yang biasa hidup di pinggir pantai. Demikian juga orang yang biasa hidup di pinggir pantai berbeda bicaranya dengan orang-orang yang hidup di perkotaan. Yaitu tentunya adalah berbeda. Ya, hendaknya kita ketika kita berbicara itu jangan sampai kita mengeraskan suara atau meninggikan suara, apalagi kalau yang kita ajak berbicara itu adalah orang tua. Apalagi kalau yang kita ajak berbicara itu orang yang lebih tua usianya. Atau yang kita ajak berbicara itu adalah guru, ustadznya, kiainya. Itu nggak boleh dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waghdud min sautik inna ankara laswati la sautul hamir." Lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Karena kalau keledai itu meringkik itu suaranya keras. Ya, jangan seperti suara keledai. Kemudian yang ke-16, adab yang ke-16 adalah hendaknya beberapa lafaz yang harus dihindari. Ada beberapa kalimat-kalimat yang harus dihindari dari lisan-lisan sebagai pembicara. Misalnya apa? Menghindari lafaz-lafaz yang itu dia tidak tahu hukumnya. Kalau dia tidak tahu hukumnya itu jangan
dia mengucapkan suatu hukum yang itu dia tidak tahu hukumnya, atau berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, menjawab yang tidak didasari dengan ilmu. Kalau Anda tidak punya ilmu tentangnya, lebih baik kita diam. Jangan kita berbicara sementara kita sendiri tidak mengetahui hukumnya. Atau kita hindari ucapan-ucapan yang kita lupa. Ini kalau kita lupa ayat atau lupa hadis, maka jangan kita ucapkan. Jangan sekali-sekali kita mengucapkan ayat itu atau hadis itu karena dalam kondisi lupa. Ya sudah, tinggalkan aja. Jangan sampai kita mengucapkan sebuah ayat, mengucapkan sebuah hadis yang kemudian kita sendiri lupa ucapannya tersebut. Apalagi kalau secara sengaja kita mengucapkan dan kita tahu hukumnya dan itu salah. Nah, ini yang lebih tidak diperbolehkan. Jadi yang mengucapkan kita tahu hukumnya kemudian sengaja kita menyelisihi, itu juga lebih yang tidak dibolehkan. Seperti ucapannya orang-orang munafik, itu nggak boleh. Munafik itu lisannya mengatakan tapi hatinya tidak. Itu munafik. Atau bahkan ada orang yang kita lihat sekarang ya, ada orang-orang yang anti atau fobi dengan kata-kata syirik. Dia mengatakan antum tidak usah dakwah tentang syirik lah. Syirik itu kalau diucapkan di masyarakat itu langsung ketakutan. Kalau diucapkan kata-kata syirik itu langsung orang itu lari, takut. Maka jangan bicara tentang syirik ya. Ini nggak boleh. Ini menghindari, kita disuruh menghindari lafaz-lafaz syirik supaya orang itu tetap melakukan kesyirikan. Nah, ini yang nggak boleh. Melarang orang-orang itu supaya jangan berdakwah tentang syirik, melarang orang-orang supaya jangan berdakwah tentang sunnah, jangan bid'ah. Itu nggak boleh karena nanti akan pemecah belah umat. Itu dianggap pemecah belah umat. Orang yang mengajak tauhid itu dianggap pemecah belah umat. Orang yang mengajak sunnah itu dianggap pemecah belah umat. Maka hindari kata-kata ini. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata ini kepada orang-orang yang mengajak kepada akidah yang benar atau mengajak kepada sunnah yang muttaba, sunnah yang hendaknya diikuti. Lafaz-lafaz apa saja yang tidak dibolehkan untuk kita ucapkan, seperti lafaz tuduhan, tabdi, tafsik dan takfir. Itu tidak boleh kita menuduh orang lain, kamu ahlul bid'ah, kamu ahlul syirik, kamu orang fasik. Nah, itu jangan. Tidak boleh kita menuduh orang itu dengan kalimat ahlul bid'ah, ahlul syirik atau orang-orang fasik. Sampai yakin betul kalau memang orang itu memang ahlul bid'ah, atau memang dia orang musyrik, atau memang dia orang fasik. Tapi tidak segampang itu lisan kita mengucapkan. Jadi jangan terlalu menggampangkan lisan kita mengucapkan kepada orang lain itu dengan ahlul bid'ah, ahlul syirik. Sedikit-sedikit ahlul bid'ah, si fulan itu ahlul bid'ah, si fulan ahlul syirik, si fulan itu orang fasik. Itu jangan menggampangkan. Kemudian juga lafaz yang hendaknya kita hindari itu mendoakan kecelakaan kepada orang lain. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah dia, celakalah si fulan. Nah, itu enggak boleh. Ucapan ini hendaknya dihindari.
Hendaknya kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, apalagi itu saudara kita. Saudara-saudara kita hendaknya kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang mencelakakan. Kemudian ucapan yang dihindari juga adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Ini juga ucapan yang hendaknya dijauhi. Jangan sampai kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan demi matahari, demi bulan, demi ini enggak boleh. Manusia tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dibolehkan bersumpah dengan nama Allah. Wallahi billahi tallahi. Kemudian ucapan yang juga hendaknya dihindari adalah bersumpah dengan kalimat talak. Ini dihususkan pada para suami supaya tidak menggampangkan antara sumpah dengan talak. Wallahi kamu saya cerai, itu enggak boleh. Harus hati-hati dengan ucapan ini. Karena dengan sumpah kemudian dia mengatakan demi Allah kamu saya cerai. Ini hendaknya juga dihindari. Kemudian ucapan yang lain hendaknya dihindari adalah jangan menyebutkan Tuhan atau wahai Tuanku. Ini siapapun gak boleh sebenarnya. Tidak boleh kita mengucapkan wahai Tuhan, Tuanku. Karena Tuhan itu sesuatu yang dihormati, sesuatu yang ucapan yang diibadahi, diagungkan. Ini tidak dibolehkan. Sebagaimana hadis dari Buraidah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la taqulu lil munafiq sayyid fa innahu iyyaku sayyidan faqad ashattum rabbakum azza wajalla. Janganlah kalian mengatakan Tuhan kepada seorang munafik, karena apabila dia seorang tuan, maka sesungguhnya kalian telah membuat Rabb kalian itu murka kepada kalian. Nah, ini jangan memanggil orang munafik, orang fasik atau orang kafir dengan mengatakan tuan, itu enggak boleh. Kemudian selanjutnya yang terakhir termasuk ucapan yang hendaknya dihindari adalah mencela masa atau zaman. Ini enggak boleh kita mencela masa. Misalnya kita mengatakan mencela masa dengan mengatakan ini masa celaka. Bulan ini bulan-bulan celaka karena ini termasuk bulannya COVID-19. Itu enggak boleh mencela masa. Karena kalau kita mencela masa, itu hakikatnya kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau musim kita bicarakan itu boleh. Sekarang musim kemarau, musim dingin, musim semi itu boleh. Tapi kalau mencela, kalau hanya sekedar memberitahukan, menghabarkan, maka kita katakan kabar itu adalah boleh. Misalnya kita mengatakan bulan ini adalah masih COVID-19. Nah, ini boleh memberitakan. Tetapi ketika kita mencela bulan ini celaka karena ini adalah bulan COVID-19, nah ini yang enggak boleh. Kenapa? Karena Allah sendiri yang membolak-balikkan siang dan malam. Allah yang memperjalankan antara satu bulan ke bulan berikutnya, tahun ke tahun berikutnya, abad ke abad berikutnya. Itu Allah yang menetapkan. Jadi kalau kita mencela masa, itu seolah-olah kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala
a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.